guys, kita kan di pantai. Nah ini anak muda minuman Ocean Blue lah. Kita orang tua kopi aja udah syukur, nggak masuk angin udah girang. Orang ini tahu udah di tepi pantai Ocean Blue mesennya ya kan, minuman kekinian ngetren. Ini emaknya kopi susu dingin. Girang. Halo guys, selamat pagi dalam perjalanan menuju kota Banda Aceh guys. Sama nenek sama semua yang di belakang. Hai, halo. Bunda dia. Ada Bun Bun, ada Bilut. Yang di belakang, halo. Halo di belakang. Ata Ila. Kita mau ke Banda guys. Dia lagi di stall. Tengok. Oke, ini dia supir lintas guys ya, supir lintas Sumatera dengan license ALS guys. Tuh, ha. Oke. Berapa isi tadi Jan? Cukup guys. Dari amplas Brandan 113.000 guys. Beginilah keadaan Kuala Simpang pasca banjir bandang. Keadaan belum sepenuhnya pulih, namun ekonomi lokal perlahan bangkit. Tidak bisa meratapi terus. Keadaan rumah warga masih banyak yang hancur dan tinggal di hunian sementara. Purila Aceh. Kami berhenti di Lok Sukon berhubung hari Jumat. Dan selepas sholat Jumat, kami istirahat sejenak sambil menikmati bakso di pendopo masjid. Taila am dulu dia. Taila makan bakso. Bakso apa? Makan bakso. Selepas rehat, kami melanjutkan perjalanan. Namun, hal tak terduga terjadi. Tiba-tiba baut sok belakang mobil lepas dan patah. Alhamdulillah tidak dalam kondisi kencang. Harus mencari bengkel dan menunggu perbaikan. Tentu ini menyita waktu perjalanan dan hari semakin sore. Setelahnya kami melanjutkan perjalanan, namun macet parah di jembatan Biren. Pasca banjir, kendaraan harus melintas secara bergantian, menyebabkan kemacetan sampai 2 km. Selamat pagi guys, apa kabar semuanya? Jadi berhubung kita semalam itu nginep di Biren, nggak lagi ke Banda Aceh karena bawa bocil ya, kasihan kelamaan di mobil terus macet ternyata di persimpangan jembatan antara Biren yang kemarin kena musibah banjir itu ya. Jadi macet total di situ panjang, mungkin ada hampir 2 km. Kita lama di situ. Jadi udah nginep di Biren untuk lanjutin ke Banda Acehnya di pagi hari itu. Jadi ini pagi hari di Biren guys. Setelah sarapan, kami pun melanjutkan perjalanan dan memilih lewat jalan tol Sigli Banda Aceh untuk menghemat waktu. Ini baru pertama kalinya kami mencoba jalan tol Sigli. Pemandangannya sangat indah dari kejauhan. Sayangnya tidak semua terekam dalam video ini. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 45 menit dari tol, akhirnya kami sampai di Banda Aceh. Hati senang, semua pun riang. Kami memutuskan untuk langsung ke pelabuhan Ulele Banda Aceh dan menyeberang menuju Pulau Sabang selepas makan siang. Ini adalah pengalaman pertama kalinya kami menyeberang dengan kapal menuju Pulau Sabang. Ada sedikit perasaan takut karena menyeberang lautan lepas. Semoga baik-baik saja. Hati mak. Setelah pemeriksaan tiket, kami pun naik ke atas kapal. Asli pengalaman pertama dengan kapal. Rasanya gimana gitu? Mama mau ke Sabang. Iya. Walaupun ngos-ngosan.
Kami pun naik ke lantai 2 kapal, tapi ternyata tempat duduknya sudah penuh, hanya tersisa beberapa saja. Untungnya si nenek kebagian tempat duduk, dan kami terpaksa naik ke lantai 3 dan duduk di dek pinggir kapal sambil menikmati pemandangan laut Aceh. Sabang guys, naik kapal laut. Adik ke Sabang. Adik siapa anak Sabang? 3 tahun. Papa? Aku mertua lah. Tak berapa lama menunggu di kapal, perlahan kapal pun bergerak meninggalkan dermaga Ulele menuju lautan lepas ke Pulau Sabang. Tak lupa berdoa, semoga selamat sampai tujuan dan alam bersahabat dan baik-baik saja. Guys, kita lagi nyebrang ke Sabang sama Atahila Nek, ke Sabang guys. Oke, seperti apa Sabang? Ini bocil umur 3 tahun dia udah ke Sabang guys. Nah, bapaknya umur hampir kepala 4 tahun. Oke, seperti apa? Kita saksikan. Perjalanan dari Pelabuhan Ulele menuju Pelabuhan Balohan Sabang memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Kami pun menikmati pemandangan lautan Aceh dan melihat dua perbedaan warna batas laut antara perairan Pelabuhan Ulele menuju laut lepas. Terlihat kontras sekali. Tidak terasa 1 jam berada di lautan, menuju Sabang tiba-tiba di depan terlihat awan gelap dan terlihat hujan lebat ada di tengah laut dan kapal akan melintasi awan gelap dan hujan deras itu. Hati pun sedikit cemas mengingat ini kali pertama kami melintas dengan kapal. Ketika kapal melintasi awan gelap dan hujan, sementara sebelumnya cuaca cerah, rasanya seperti masuk ke dunia yang berbeda. Setelah melintasi awan gelap dan hujan, tidak berapa lama kapal pun akan tiba di dermaga Pelabuhan Balohan Sabang yang sudah terlihat dari kejauhan. Setelah menempuh perjalanan laut 1,5 jam, alhamdulillah sampai juga di Pelabuhan Sabang dan harus sabar menunggu untuk kapal bersandar di dermaga Sabang. Melihat para kru mempersiapkan tali tambat ke pinggir dermaga agar kapal tidak bergeser untuk mengeluarkan penumpang dan kendaraan di dalamnya. Dan akhirnya sampai di Sabang untuk pertama kalinya dan menunggu untuk turun ke pelabuhan, kami juga sudah ditunggu oleh pemilik rental mobil yang kami sewa di parkiran. Selanjutnya kami akan mengunjungi beberapa destinasi di kota Sabang di part 2. Akhirnya sampai di Sabang guys. Pertama kalinya menginjakan kaki di Pulau Sabang. Laweh. Hah? Laweh. Laweh. Tuh, Laweh mana lagi? Sampai. Alhamdulillah.